Kalian lagi baca apa? Ran, kasih lihat tak? Gue semakin yakin kebakaran itu ada hubungannya sama Rizky. Dia sengaja ngelakuin ini, Tak. Gi, dia masih dendam sama gue. Tapi gue masih nggak nyangka deh, Rizky cepet banget dapat kerjaan baru di perusahaan lain, jabatannya tinggi lagi. Pertanyaannya, bukannya Om Raymond itu udah masukin Rizky ke daftar blacklist ya? Kok masih ada orang yang mau nerima dia sih? Sekarang Rizky udah punya power lagi, karena dia udah gabung sama PT Aditama. Pokoknya kita semua harus hati-hati sama dia ya. Ran, lu mau kemana, Ran? Ran, baru juga dateng. Udah main cabut aja, Ran. Abis baca artikel tadi, Pangeran langsung cabut gitu aja. Gue takut deh, kalian kayak susulin aja deh. Daripada dia macam-macam kan? Iya juga sih. Cepet. Putri ada di kamarnya, jadi kamu langsung temuin aja ya, Cip. Oh iya, makasih ya Tante. Cip, lo mau ngapain di sini? Apa jangan-jangan mau numpang juga di rumah sini? Kan lama-lama rumah ini jadi tempat penampungan sahabat-sahabatnya si Parasit. Maksud lo apa ya, Mel? Ya mungkin aja gara-gara kebakarannya kantornya Pangeran, si Atta jadi nggak bisa bayar sewa apartemen. Jadi lo mau numpang di sini, ya kak? Gue gak ngerti cara pikir lo kayak gimana ya, Mel, sampai lo mikir kayak gitu. Tapi gue kesini pure karena gue pengen ketemu sama Putri. Gak ada maksud lain kok. Aduh Cid, lo nggak usah malu-malu deh, nggak usah sungkan-sungkan. Rumah ini kan juga udah kayak dinas sosial, siapa aja dibakal tampung kok. Ya kan Bu, aku bener nggak? Citra, udah jadi masukin hati ya. Karena belakangan ini Mel itu memang emosinya agak gak stabil. Oh, gitu Tante. Iya. Pantesan aja. Ngomongnya dia udah kayak makan cabai level 10. Pedes. Hello. Don't talk behind my back. Pasti kalian lagi bisik-bisik kan ngomongin aku. Ayo, Cit. Mari, Bu. Iya. Aduh, kenapa sih semua orang jadi nyebelin? Ini juga lagi Tristan dari tadi, kenapa nggak nelpon gue? Bujuk gue kayak apa kayak? Saya itu sudah suruh Citra untuk pulang ke rumah ini. Tapi dia tetap aja mau tinggal sama Atta. Heran saya, apa sih yang dilihatnya sama Atta itu? Anak yang nggak punya masa depan. Pokoknya ya, saya itu harus segera membujuk Citra supaya dia segera cerai sama Atta. Sebentar ya, Bu. Saya lihat ke depan dulu.
kebakaran itu pasti berimbas besar ke keuangannya pangeran. Itu kenapa kayaknya gue harus cari cara dia buat backup dia. Lo nggak mau coba cari kerjaan aja, Put? Ya secara kan pasti banyak yang mau terima lo. Lo itu kan udah banyak pengalaman kerjanya, terus juga pinter. Ya gue punya pikiran kayak gitu sih. Kayaknya emang gue harus punya kerjaan supaya gue juga gak dianggap parasit terus sama Mel. Lo nggak mau coba cari kerjaan minta ke Om Raymond gitu buat kerja di perusahaannya? Kalau itu kayaknya enggak deh, Cid. Karena gue juga gak mau Mel makin benci sama gue. Yalah Put, kalau omongannya si Mel itu lo nggak usah masukin ke dalam hati. Lo kayak nggak tahu aja dia mulutnya kayak gimana. Pedes tuh kayak level 10 dia makan cabe. Ya pokoknya kalau menurut gue sih nggak apa-apa kalau cari kerjaan ya buat bantu pangeran juga. Ya kan kalian sekarang udah berumah tangga. Jadi ya udah tanggung jawab lo juga untuk ngebantuin dia. Dan buat saling ngelengkapin juga, ya kan? Dan gue yakin pasti rumah tangga kalian berdua itu bakal bahagia. Amin. Itu kenapa sih gue emang harus sharing sama lo, Cid? Soalnya kan lo emang duluan berumah tangga sama Atta. Iya Put, emang rumah tangga gue sama Atta itu emang udah cukup lama. Tapi lo tahu kan, perjalanan kita berdua tuh ya nggak mulus-mulus banget. Lo masih pisah rumah sama Atta? Enggak kok, gue udah balik ke apartemennya Atta. Tapi tadi pagi Tante Dahlia datang ke rumah gue. Terus paksa gue buat balik ke rumah. Nggak tahu kenapa kayaknya keluarga gue sekarang udah benci banget sama Atta, Put. Mereka bakal nyuruh gue buat pisah terus sama Atta. Bahkan minta gue cerain Atta. Gue gak nyangka. Ternyata separah itu ya sekarang masalah lo sama Atta. Cid, tapi lo gak berencana mau cerai kan sama Atta? Enggak lah, Put. Enggak. Pokoknya sampai kapanpun gue bakal pertahanin rumah tangga gue bareng sama Atta. Walaupun gue tahu papa itu udah nyuruh gue buat cerain Atta. Tante Dahlia suruh gue buat mutusin Atta. Tapi sampai kapanpun gue bakal pertahanin rumah tangga gue. Sebenarnya sih Put, gue udah punya cara. Biar Tante Dahlia itu gak bakal nyuruh gue buat cerain Atta. Tapi gue gak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Emang gimana caranya? Gimana caranya? Rizky bisa gabung di PT Aditama, itu bahaya, Jo. Dengan kekuasaan itu dia bisa melakukan segalanya. Gak bagus ini, Jo. Terus rencananya Pak Bos sekarang apa? Saya nggak tahu lah, Jo. Masih banyak yang harus saya pikirin kalau masalah itu. Masuk. Oh, Tristan. Hey, Om, come in. misi, Om. Come in. Oh, good day. Ya. Have a seat. Ya. Ada apa nih Om? Aku tiba-tiba di calling suruh ke kantor. Nggak ada apa-apa. Tapi Mel tahu kalau kamu kesini. Nggak tahu Om. Ya, Mel lagi ngambek sama saya, jadi dari tadi kita nggak kontek-kontekan. Apa kenapa? Iya itu Om. Ya, dia nggak happy sama konsep baru yang dikasih sama tim WO kita. Dan sepertinya ya dia masih kecewa karena konsepnya dipakai buat pernikahannya Putri sama Pangeran. Sampai dari tadi pagi juga dia cuap-cuap depan Dedi sama Miminya. Pusing dengernya. Pak Bos, saya lo Pak Bos. Kena semprot juga sama Non Mel. Masa saya Tristan dikatain antek-anteknya Pangeran sama Non Putri? Duh, bener-bener tuh anak. Wes. Kayaknya Non Mel belum abdul deh. Kalau semuanya belum kena semprot sama dia. Nggak apa-apa lah, muka kamu kan muka semprotan. Mulai deh. Ya begitulah, Mel. Seneng. Mel itu nggak akan ada habis-habisnya, Tristan. Emang udah karakter sama sifatnya seperti itu. Sabar. Dia sabar. Ya? Oh iya. Ada yang mau Om bicarain sama kamu. Oke. Soal apa Om? Kamu kan punya pengalaman di bagian food and beverage. Ya kan? Om ingin kamu kelola salah satu resto Om di Jackson. Restoran yang mana ya Om? Manggala Group.
sorry Om. Manggala itu bukannya restoran terbesar di perusahaan Om. Sorry, Om Raymond yakin mau handlein restoran sebesar itu buat saya? Sure, why not? Kenapa? Oh, Om pasti khawatir ya sama saya. Iya, saya tahu semenjak kedai saya terbakar, sampai sekarang saya belum bangun kedai lagi. Tapi Om nggak perlu khawatir kok. Saya janji saya nggak akan nganggur lama-lama. Saya sama sekali nggak ada niatan nganggur yang lama. Jadi saya segera akan bangun kedai itu lagi. No. Saya nggak bermaksud apa-apa. Saya yakin Manggala Group akan sukses di tangan kamu. Kamu jangan tersinggung ya. Saya nggak bermaksud apa-apa. Oh, enggak Om. Saya sama sekali nggak tersinggung. Saya cuman ya saya kaget aja gitu. Om tiba-tiba mau saya handle restoran sebesar itu. Atau jangan-jangan Mel yang nyuruh Om ya buat minta saya handle restoran ini? Ini pure dari saya. Karena saya tahu skill kamu. Mel nggak tahu apa-apa. Thank you Om Jojo. Tristan, kamu pikir baik-baik tawaran Om ya? Iya Om, nanti malam aku akan coba pikirin lagi ya. Harus. Makasih buat tawarannya. Ya, makasih. Pamit. Jojo, mari. Ya, Tristan hati-hati. Hati ya. Pak Bos, kenapa Pak Bos nggak jujur aja sih sama Tristan? Kalau ini tuh permintaannya non Mel. Tristan itu orang yang punya harga diri, Jo. Kalau dia tahu Mel yang minta, dia pasti akan nolak lah. Ini yang minta semuanya. Gitu ya? Ya wis lah. Dad, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau Didi kasih kepercayaan ke Tristan untuk ngehandle Manggala Group Resto. Nggak mau tahu. Manggala Group Resto? Itu restoran terbesar Dedi. Tonggak utama. Gak mungkin dia dikasih Tristan. That's impossible. Aduh, Dad. Kenapa sih Didi pilih kasih? Giliran Putri sama Pangeran yang minta, Didi kasih-kasih aja, kabulin. Tapi giliran aku yang minta, Didi kayak keberatan gitu. Kenapa sih Dad harus pilih kasih? Didi harusnya ya, Didi pikirin masa depan aku sama Tristan gimana. Jangan malah pilih kasih kayak gini. Dengerin Dedi. Kalau Dedi nggak bisa kasih resto itu, bukan Dedi nggak pikir masa depan kamu. Tristan bisa Dedi kasih kafe-kafe yang lain. Nggak mau tahu. Pokoknya aku mau Didi kasihnya Manggala Group Resto. Kalau misalnya Didi nggak mau kasih ya Dad ya. Oke, aku kasih Didi pilihan. Kasih kepercayaan ke Tristan, atau aku menghilang dari kehidupan Didi. Kamu kan tahu, Jo, Mel itu nggak pernah main-main sama ancamannya. Bukan apa lagi Pak Bos, tapi udah katam di luar kepala saya Pak Bos. Kelakuannya non Mel kayak gimana? Terus sekarang Pak Bos jadi bingung banget kan sama non Mel, antara milih non Mel apa non Putri. Terus sekarang ini kan non Mel jelas banget sama non Putri Pak Bos. Makanya itu, Jo. Mel itu ngerasa saya selalu pilih kasih sama Putri. Orang apapun tuh saya pikirin matang-matang. Ya, kalau anak zaman sekarang itu bilangnya insure, Pak Bos. Bikin malu aja, kantor bagus ngomongnya salah. Emang apaan sih? Loh, emang bener kan Pak Bos? Insure. Terus yang salah di mana? Yang salah matamu yang salah. Nah, Rizky, kamu telepon rusak suasana aja. Rizky video call saya. Loh, itu anak ngapain Pak Bos? Masih berani video call Pak Bos? Halo Om Raymond, apa kabar? Mau ngapain kamu video call saya? Om Raymond lihat, ini ruangan baru saya.
di ruangan Om Reman kan? Udah, cuman itu aja. Kalau nggak ada yang penting lagi, saya tutup ya. Om Reman tahu nggak PT Aditama? Salah satu perusahaan saingan Om Reman. Dan saya ingat banget, dulu perusahaan itu pernah mengalahkan perusahaan Om Reman. Dan saya mendapatkan jabatan tinggi di sini sekarang. Om Reman nggak takut kalau ide perusahaan Om Reman dan rahasia perusahaan Om Reman saya bocorin di sini. Saya dengan sangat mudah menghancurkan perusahaan Om Reman. Saya tinggal menghentikan jari saya. Saya cukup menghentikan jari saya. Boom. Hancur semuanya. Puas banget gue ngeliat muka Om Reman panik kayak gitu. Tenang aja Om Reman. Saya masih punya banyak kejutan buat Om Reman.